Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi bi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wa qala aidan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa ala rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada yang lebih agung dan mulia. Tidak ada yang lebih sempurna dan istimewa. Pada siang menjelang sore ini, keluar dari bibir dan lisan kita jauh lebih daripada itu, keluar dari hati yang amat dalam. Kecuali pada siang hari ini kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini telah berikan kekuatan, telah berikan kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ringankan dan mudahkan kita untuk melangkahkan kedua belah kaki kita, melenggangkan kedua belah tangan kita untuk hadir di rumah Allah, untuk hadir di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Az-Zikra. Tidak ada tempat yang mulia di dunia ini kecuali masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul biqa masajiduha. Sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila datang ke masjid dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahi Allah tak pernah sia-siakan niat dan kehadirannya. Maka setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keberkahan. Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Sebanyak langkah yang diayunkan untuk hadir ke masjid, sebanyak itu pula dia dapatkan, yaitu keberkahan hidup. Ziyadatul khair. Langkahnya dan kehadirannya serta niatnya tidak pernah Allah sia-siakan. Allah berikan kemuliaan. Sebanyak langkah yang diayunkan ke masjid, sebanyak itu pula Allah anugerahkan piagam kehormatan, kemuliaan di sisinya. Sebanyak langkah yang diayunkan ke masjid, sebanyak itu pula Allah gugurkan dosa-dosa kita. Tidak ada yang salat Jumat di Masjid Az-Zikra yang diawali dengan 2 khutbah, kecuali kita banyak berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah terlebih dahulu
Ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat seiring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan agung Nabi besar Nabi Muhammad. Faqad arrabna Rabbah. Dengan asbab wasilah beliau lah kita tahu siapa Tuhan dan siapa berhala. Kita tahu tentang mana yang baik, mana yang benar. Kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib berkewajiban untuk wasiat. Marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya dengan modal iman, hanya dengan modal takwa Allah akan anugerahkan kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan, bahkan keselamatan di dunia yang sementara, di akhirat yang selama-lamanya. Iqayatun nafsi amma yubghidullah, menjaga diri dari murka Allah. Takwa menjaga diri dari murka Allah. Setidaknya ada dua perkara, yaitu imtisal awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul pesankan siapa orang yang ingin selamat di dunia dan di akhirat. Kata Rasul, ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah. Kenapa harus takut? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Basar, Maha melihat, ditatap. Dekat tatapan Allah dengan hamba. Apa saja terlihat, tidak pernah terhalang dengan dinding setebal apapun. Tatapan Allah tidak pernah terhalang dengan remang-remang ataupun gelap sekalipun. Terang bagi Allah, segelap apapun. Allah Maha melihat, Maha Basar. Yang kedua, Allah Maha mendengar, Allah Sama. Terucap tidak terucap, tergelintir hati dari kanan ke kiri, senang dari benci, benci dari senang, Allah mendengar. Diucapkan atau tidak diucapkan, maka takutlah kalian kepada Allah. Allah alim, Allah mengetahui apa yang kau kerjakan, sendirian, berdua, atau berjamaah. Tidak terlepas diri kita seorang hamba dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah terlepas diri kita seorang hamba dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah terlepas diri kita seorang hamba dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Didengar, dilihat dan diketahui apa yang kita kerjakan. Ayyukum ahsanu amal. Siapa yang terbaik amal, mudah-mudahan dia akan diberikan keberkahan hidup, kemuliaan, kebahagiaan, serta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya takutlah kalian kepada Allah, ditatap, didengar dan diketahui. Amat rapat muraqabah dengan kita. Teu aya waktos nu kosong tina sama basoro panggilan. Siang wengi ngabandungan muraqabah sasarangan. Tidak pernah kosong dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah dekat dengan hamba. Apa yang kita lakukan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa laksanakan kebaikan, maka akan dilihat, akan mendapatkan hasilnya baik. Apabila kita melakukan kejahatan maksiat, maka kita akan menuai pemanen, yaitu kejahatan pula, kejelekan yang kita akan dapatkan. Nauzubillahi min dzalik. Baik kebaikan yang kita akan dapatkan dunia, maupun kita akan mendapatkan kebaikan di akhirat bila kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apabila kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memanen, menuai kejelekan di dunia dan akan mendapatkan kejelekan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan, yang kedua, setelah takut kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dia akan bahagia, mulia, berkah, selamat dunia akhirat. Yang kedua, wa'at
bi'isya'iatal hasanati tamuhuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan. Bisa jadi yang kemarin kelam, maksiat dan dosa, jauh dari masjid, bahkan tidak melaksanakan sholat, bahkan hidupnya sia-sia maksiat. Maka hapus kejelekan yang kemarin, yang kelam masa lalu, dengan kebaikan yang sekarang. Berbuat baik, tamhuha. Maka perbuatan baik yang sekarang, tamhuha, akan menghapus kejelekan yang masa lalu. Mudah-mudahan. Fafirru ilallah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali lagi melakukan perbuatan yang nista. Kemudian Allah akan hapus kejelekan yang kemarin. Allah akan ampun. Wa'at bi'issayi'atal hasanati tamuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan yang sekarang akan menghapus kejelekan masa lalu. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, bahagia dan mulia, maka yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita harus bergaul dengan sesama bi khuluqin hasani, dengan akhlak, dengan perisai yang baik, ucap kata, pemikiran, perasaan. Abdullah bin Mubarak berkata, aku belajar ilmu hanya 20 tahun. Sedangkan aku belajar akhlak 30 tahun. Lebih dulu akhlak belajar. Maka apabila akhlak didahulukan, maka orang yang sedang belajar, maka ilmunya akan mendapatkan keberkahan karena takjim dan ikram kepada guru. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki ilmu diiring dengan akhlak yang mulia. Setidaknya akhlak itu ada 3. Akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul azimah. Akhlakul hasanah, perbuatan baik dibalas dengan perbuatan baik yang sama. Jika kalian senyum aku, maka jawab cukup dengan senyum. Jika engkau salaman, aku jawab dengan salaman. Tapi itu adalah akhlak yang paling rendah. Akhlak yang meningkat satu tingkat daripada akhlakul hasanah ada akhlakul karimah. Kebaikan yang satu dibalas dengan kebaikan yang lebih. Jika engkau memberikan 1, aku balas, yaitu kebaikan dengan 2, dan aku akan memberikan 2 kebaikan. Yang ketiga adalah akhlakul azimah. Ini yang hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenistaan, kezaliman, kepahitan, maka dibalas dengan kebaikan, dengan senyum, bahkan berdoa di tengah malam supaya dikembalikan hati yang busuk menjadi hati yang baik. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan akhlakul hasanah kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan anugerahkan kepada kita akhlakul karimah. Yang terlebih-lebih Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita bisa mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah, yaitu memiliki akhlakul azimah, kejelekan, kezaliman dibalas dengan kebaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.